enggak isi latihan bisa stres, Iya. jadinya gila dong. Oh. Semakin kesini kan aku semakin mikir hidup aku bukan cuma buat di bulu tangkis juga. Setelah selesai bulu tangkis kan mesti ada perjalanan yang mesti dijalanin juga kan. Dan buat aku pendidikan itu penting. Ada bisnis online yang belajarnya tuh kapanpun dimanapun bisa, walaupun kita lagi di luar negeri itu tetap selalu berjalan ya. Akhirnya saya memilih bisnis online. Mari cerita di sini. Oke, kembali lagi di Cerita Binisian bersama saya Haris, dan hari ini saya bawa tamu yang spesial karena hari ini special edition 15 tahun Binus Online Indonesia. Siapa dia? Nanti kita cerita banyak tentang sosok yang satu ini. Hai Ruseli Hartawan, apa kabar? Kabar baik. Kayaknya mukanya ceria sekali nih hari ini. Kayaknya suasana hati lagi oke nih ya. Lagi apa kegiatan sehari-hari? Masih kuliah sambil nunggu untuk keberangkatan ke China. Nah, siapa Ruseli Hartawan itu sendiri? Cerita dong sedikit. Siapa sih Ruseli Hartawan ini? Atau dipanggil apa? Sally? Ruseli. Oke, Ruseli. Ya. Oke. Dulu seorang pemain bulu tangkis. Loh, bukannya sekarang juga? Iya, cuman sekarang nggak terlalu mengikuti turnamen seperti dulu. Jadi sekarang hanya ngikutin beberapa turnamen, tetapi yang ada di luar negeri, selagi juga melatih di luar negeri. Oh, oke. Nih, Sel ini menarik ya. Jadi pada sebenarnya prestasinya itu luar biasa loh. Jadi malu-malu sedikit gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita gali. Nah, saya cerita sedikit bahwa Ruseli ini adalah dulu pernah bermain, sekarang masih bermain di Tunggal Putri ya? Iya. Di salah satu klub di Jakarta, boleh saya sebut? Boleh. Klub Jaya Raya Jakarta. Iya. Wow, itu klub yang luar biasa loh. Iya. Melahirkan pebulu tangkis hebat di Indonesia, benar ya? Benar. Salah satunya harusnya. Nah, terbukti. Ya, saya korek-korek kemarin, iseng-iseng. Ternyata pernah di 2017 pernah juara 1 di Malaysia International, betul ya? Betul. Lalu juga di Finish Open 2018 juara 2, wow. Dan juga di Southeast Asian Games 2019 medali perak. Ini nggak main-main loh ini. Ini membawa nama harum Indonesia nih gila. Gimana sih dulu ceritanya bisa memang dari awal berkarir itu bulu tangkis menjadi hidupnya Ruseli nih, gimana? Iya, dulu dari yang memperkenalkan papa seneng banget main bulu tangkis di RT RW gitu kan. Oke. Gitu. Terus impiannya nggak kesampaian di dia, jadi ke anaknya aja deh gitu. Jadi disuruh main, akunya juga ngelihatnya oke nih kayaknya buat olahraga, akhirnya ditekunin, terus dimasukin ke klub Jaya Raya. Setelah itu ya kelihatannya bagus dan lain-lain. Ada seleksi untuk masuk ke timnas. Nah, di timnas itu ya seleksinya puji Tuhan bisa dapat gitu. Wah, anak keberapa nih Ruseli dari anak pertama dari dua bersaudara. Dua bersaudara. Wah, nih papahnya punya ambisi juga ya ternyata ya. Bagaimana saya harus jadi pemain nih gitu ya. Ternyata ya udah anak saya aja gitu ya. Dari papa sangat support ya. Papa sangat support. Keluarga juga ya. Keluarga juga. Sampai akhirnya nggak setengah-setengah ya. All out kayaknya ya, sampai akhirnya bisa dapat kesempatan untuk masuk dalam timnas dan juga membawa nama bangsa Indonesia nih. Gimana perasaannya pada saat itu? Sangat menjalankan itu semua. Capek. Tapi capek terbayar dong. Capek terbayar, ya. Oke. Terus pada saat membawa nama harum bangsa ini gimana perasaannya di luar tuh? Bangga ada, tapi di satu sisi kan pasti dari masyarakat Indonesia mau yang terbaik terus. Jadi ada suka dukanya sih. Oke. Tapi pada saat
berkumandang lagu Indonesia di luar negeri, perasaan itu sangat Sally bangga itu gimana? Sangat saya nggak kebayang sih gitu ya. Iya. Kalau saya lihat di TV juga kan, para pelatih yang juara-juara gitu, wah lagu Indonesia Raya gitu kan, bendera merah putih, waduh gimana tuh, haru biru dong. Iya, sangat bangga pastinya kan, kalau misalnya tanpa olahraga di situ susah banget untuk bawa lagu Indonesia Raya ke luar negeri sih. Oh oke, wow, ini menarik nih ya. Apa sih sebenarnya menjadi satu inspirasi buat seorang Sally gitu ya pada saat berjuang, ya kan? Kan nggak semua orang terpilih dan juga dengan kesempatan gitu. Apa sih sebenarnya modal Sally pada saat itu? Papa, ayo mendukung. Kalau nggak ada kemauan dari Sally juga kan pasti nggak jadi itu gitu kan sampai sekarang ini gitu ya. Lalu sampai akhirnya berjuang gitu ya, sampai akhirnya mendapat kesempatan dan akhirnya juga mendapat kesempatan membawa nama harum bangsa. Apa yang membuat Sally ini mau dan bekerja keras gitu yang akhirnya dapat sesuatu yang luar biasa? Pertamanya kan dari perjuangan dari orang tua kan, gimana supportnya dia dari aku kecil, terhitung aku mulai main bulu tangkis umur 5 tahun. Gitu, gimana perjuangannya papa yang selalu nemenin terus, support terus, ingat perjuangannya dia sama di dalam diri aku kayak gimana caranya bisa membawa lagu Indonesia Raya ke luar negeri itu kan sangat spesial banget kan. Yang akhirnya itu setiap hari tuh. Tiap hari. Topok gitu ya. Berapa sehari? Berapa jam berlatih? Hampir 6-7 jam. 6-7 jam? Ya, kan latihan pagi sore, belum juga tambahan juga. Oh gitu, kapan mainnya ya? Kapan mainnya? Mungkin kan Sally juga anak muda, pengen bermain juga segala macam, terus berlatih terus kan menjadi sesuatu yang mungkin juga bosan segala macam. Kapan mainnya itu? Mungkin berjam-jam berlatih dan bermain bulu tangkis. Sabtu kan ada waktu setengah hari. Jadi latihan pagi, sorenya kosong sama hari Minggu gitu. Dan Minggu pun kalau nggak kemana-mana paling abis pulang gereja ya tambahan gitu. Oke. Jadi apa sih yang biasanya untuk mengisi waktu senggang supaya nggak bosan yang akhirnya tetap latihan gitu ya? Biasanya ngapain sih dalam waktu senggang itu? Kalau hari-hari biasa paling nonton, dengerin musik, bercanda sama teman-teman. Cuman kalau untuk hari Sabtu Minggu, Sabtu pulang ke rumah kumpul keluarga, terus Minggu abis pulang gereja, kalau emang mau keluar ya paling ke mall, jalan-jalan ke mall. Tetap ya ke mallnya ya? Tetap itu udah pasti kayaknya. Iya, kayaknya kalau dengan cerita wah berlatih terus kan, kalau dengar dari cerita-cerita juga, wah setiap hari harus berlatih, kapan mainnya nggak stres gitu ya. Tapi memang ada ruang di mana buat diri sendiri juga ada ya gitu. Ada. Itu memang dibutuhkan ya dalam setiap atlet, dalam hal ini juga sosok Sally itu sendiri sih. Iya, ada dong pastinya. Kalau enggak isi latihan bisa stres, jadinya gila dong. Ya enggak, tapi itu kan terbayar lah ya. Iya, terbayar. Dengan apa yang dicapai itu sendiri ya. Nah, saya juga melihat juga bahwa Sally ternyata sekarang ini juga sedang kuliah gitu ya. Di BINUS online kalau saya baca gitu ya. Sebenarnya banyak juga seprofesinya Sally, teman-teman yang lain juga gitu ya. Saya sudah nyaman dengan yang sekarang ini, nggak perlu sekolah lagi atau kuliah lagi gitu ya. Dan waktunya juga nggak ada gitu. Nah, dan akhirnya ngapain gitu ya. Nah, ini kenapa nih pada saat tadi kan saya tanya kegiatan banyak luar biasa, jamnya juga ketat, terus juga ya menyempatkan untuk mengisi buat diri sendiri. Ini kuliah lagi gitu kan. Ini gimana ngaturnya ini? Atau apa sih melatar belakangnya akhirnya pengen kuliah? Karena semakin kesini kan aku semakin mikir hidup aku bukan cuma buat di bulu tangkis juga. Setelah selesai bulu tangkis kan mesti ada perjalanan yang mesti dijalanin juga kan. Dan buat aku pendidikan itu penting. Walaupun di usia aku sekarang ya cukup dibilang terlambat gitu kan. Cuman ya abis bulu tangkis mau ngapain kan kita nggak tahu. Jadi ya aku masuk ke dunia kuliah juga ngebantu banget sih. Waduh, jadi menarik. Makanya saya pengen dengar sih cerita itu karena kan
ya bukan kebanyakan ya, juga melihat bahwa wah sekarang gitu ya, nanti ya nanti gitu ya, akhirnya nggak kepikir setelah ini saya apa gitu ya, akhirnya terlambat. Nah, menarik karena kalau saya lihat perkuliahan yang dilakukan oleh Ruseli di bisnis online sendiri kan juga harusnya bisa menjawab kebutuhan masalah tadi ya, waktu, tempat gitu ya. Nah sebenarnya pada saat itu kan juga orang kuliah kan juga keterbatasan waktu untuk dia harus ke kampus dan lain sebagainya gitu ya. Nah sebenarnya waktu itu ingin mencari tempat kuliah yang seperti apa sih yang pada akhirnya tetap kegiatan, saya yakin kegiatan perbulu tangkisan juga nggak mungkin ditinggalkan begitu aja. Juga pasti ada hal-hal yang mungkin ingin dicapai juga setelah itu gitu ya. Waktu bahkan juga ada kegiatan yang juga tidak dilakukan di Indonesia misalnya gitu ya. Nah itu gimana bagi waktunya gitu yang pada akhirnya mau untuk kuliah lagi gitu ya. Pada saat itu kan emang lagi mencari tempat kuliah juga yang bisa tentatif lah cara belajarnya gini, nggak mesti masuk ke kampus gitu. Terus dapat saran dari teman ada bisnis online yang belajarnya tuh kapanpun dimanapun bisa, walaupun kita lagi di luar negeri itu tetap selalu berjalan ya. Akhirnya saya memilih bisnis online. Waduh itu yang menjadi solusi, berarti bisnis online solusi dong ya untuk sangat ngebantu banget sangat sih bantu buat banget aku. Ya. Sekarang semester 6. Semester 6. Wah, nggak kerasa ya? Iya, udah hampir mau lulus dong. Iya. Tahun depan tinggal skripsi nih gitu ya. Iya. Mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan. Nah, ya akhirnya itu yang memberikan satu harapan bahwa tetap berkarir, tapi kuliah tetap jalan karena ada masa depan itu sendiri ya. Iya. Nah, tadi yang dimaksud dengan kegiatan di China yang baru kemarin tadi sempat disampaikan, kegiatan apa yang sekarang berjalan? Jadi selesai di timnas ini, aku masih ikut pertandingan, tapi nggak serutin di timnas ini. Ada tawaran dari China untuk menjadi sparring partner, pelatih, dan bisa juga ikut pertandingan di sana. Dan menurut aku ini kesempatan yang baik lah untuk aku ambil gitu kan. Ya akhirnya aku ngambil ke China untuk jadi pelatih, sparring partner, itu sih. Udah berapa lama berjalan? Kemarin baru try 2 bulan. Try 2 bulan. Ini baru pulang, lagi mau nunggu visa kerja ke sana. Gitu. Waduh. Jadi udah try 2 bulan, cocok. Wah. Ini kesempatan untuk bisa lebih lanjut lagi ya. Akan bertempat di sana? Untuk berapa lama waktu? 1-2 tahun. 1-2 tahun. Wah, di China aja memberangkatkan orang Indonesia, berarti memang di Indonesia talenta-talentanya luar biasa loh. Wah, gimana pada saat itu? Kenapa? Apa yang ditawarkan oleh ke Ruseli ya? Ditawarinnya ya dari segi pendapatan juga gitu, dikasih dari fasilitas-fasilitas semuanya, apalagi kan aku bilang ke sananya aku masih kuliah gitu. Apa bisa ditoleransi atau kerja apa di sana kerjanya gimana? Dan di sana sangat mendukung aku kuliah. Jadi sewaktu-waktu ada Vicon, ada kelas online dan itu bisa sangat ditoleransi sama di sana. Waduh, ini menambah keyakinan bahwa iya saya ambil gitu. Iya, soalnya kan nggak ngeganggu sama sekali. Iya. Waduh, kuliah jalan, pekerjaan jalan gitu ya. Untuk diri sendiri juga jalan ya. Ini kalau teman hidup udah ada nih belum? Boleh dibongkar ini? Enggak, bercanda. Artinya memang masih fokus ke kuliah dan dunia karir itu sendiri. Iya, masih fokus. Oke. Nah, orang tua gimana sampai saat ini? Terus mendukung apa yang dilakukan sama Sally? Iya, terus mendukung. Soalnya kan masih di bidang bulu tangkis kan. Sedangkan papa sendiri emang sangat menyukai bulu tangkis. Jadi sebisa mungkin anaknya jangan lepas dari bulu tangkis. Oke. Kok ini ambisi yang luar biasa ya. Oke. Nah, apa sih yang membuat tadi ya bicara masa depan gitu ya? Adakah sosok yang mungkin menjadi inspirasi Sally buat wah hidup saya ini harus begini, harus begitu gitu ya? Sosok ya kedua orang tua sih. Kedua orang tua. Iya, pastinya. Oke, itu yang membuat atau memotivasi Sally untuk terus berjuang. Iya. Apa? Punya rencana hidup apa ke depan? Di keluarga ada bisnis. Pengennya sih setelah
selesai pulang dari China bisa meneruskan dan bisa perkembangin bisnis keluarga aja. Di dunia olahraga juga enggak? Enggak. Beda. Oh, ya. Jadi itu menjadi satu modal juga untuk. Iya. Terus juga mungkin juga ada kalau terjadi bisa di dunia bulu tangkis juga. Entah buat gedung bulu tangkis atau semacam. Tetap ya di dunia itu ya. Waduh, jadi bakalan menjadi apa namanya ya? Ya dunia itu nggak bisa tinggal jauh karena juga yang membesarkan nama Sally juga gitu ya dalam hal itu gitu ya. Nah, saya juga tertarik dengan apa namanya ya kalau bicara kuliah bekerja gitu ya, sambil bekerja itu kan nggak semua orang mau gitu ya. Nah, melihat teman-teman di lingkungannya yang Sally kenal segala macam, apakah juga ada hal yang sama dengan Sally untuk punya semangat juga kuliah atau mungkin ya udah dia dengan hidup dengan apa yang mungkin sekarang ini ada? Mungkin teman-teman aku yang sekarang udah mulai kebuka kali ya pikirannya. Aku kenal sama teman-teman aku juga udah mulai masuk kuliah juga setelah setelah senior aku kayak entar dulu deh. Tapi yang sekarang aku rasa sih udah mulai masuk kuliah juga, walaupun itu kayak cuman masuk ke kampus seminggu sekali atau ikut juga ke binus online gitu sih. Jadi memang atau mungkin karena lihat Sally, wah Sally aja bisa, kenapa saya enggak? Iya, kayaknya sih kayak gitu ya. Gitu banyak juga kan anak bulu tangkis yang sekarang masuk ke binus online juga. Iya, artinya ya ini salah satu cara pendidikan yang memang juga menjadi solusi ya. Karena ya di saat ini juga memang pendidikan itu sudah menjadi satu keharusan ya. Di siapapun, di berbagai macam proses profesi apapun gitu ya. Nah, tinggal bagaimana sekarang berkegiatan lalu mencari tetap berkegiatan jalan tapi juga kuliah juga bisa jalan gitu ya. Nah, tentunya ya harapannya ini menjadi satu solusi gitu ya. Enggak hanya profesi di olahraga yang Sally lakukan sekarang ini, juga di berbagai bidang juga memang banyak juga teman-teman Sally yang nggak punya waktu untuk datang ke kampus gitu ya, dan juga apa namanya terkendala untuk apa namanya belajarnya segala macam karena tadi rutinitas yang luar biasa. Tadi aja kalau Ati bisa 6-8 jam sehari ya, ini kapan belajarnya gitu kan ya. Mungkin nggak saya plus lagi capek gitu istirahat gitu ya. Nah itu yang pada akhirnya ada solusi sebenarnya yang bisa kita berikan ya, terutama di pendidikan itu sendiri sih. Banyak cara sih. Tinggal sebenarnya motivasi untuk belajarnya seperti apa sih gitu ya. Kira-kira kalau sosok Sally ini punya apa ya, moto hidup apa sih yang membuat akhirnya saya harus terus gitu loh berjuang, yang dibawa terus, yang pada akhirnya sekarang saya bisa gitu, atau enggak mungkin ke depan saya harus membawa moto ini supaya bisa lebih maju lagi. Motonya lebih belum ada sih. Jadi apa? Hadapin aja terus. Hadapin hari demi hari aja. Oh, hari demi hari gitu ya. Jadi apa yang membuat Sally harus semangat untuk bisa melakukan sesuatu? Dan tadi kan nggak mudah loh, anak muda yang berpikir bahwa misalnya, oh ya saya harus kuliah gitu. Nah itu apa sih yang dibayangkan oleh Sally bahwa apakah moto hidup saya harus maju gitu atau bagaimana, apa yang dipikirkan gitu? Bahkan mungkin itu motonya Sally juga mungkin ke depan gitu. Harus lebih sukses daripada kedua orang tua mungkin. Oh, oke. Itu moto loh. Boleh loh, itu moto juga loh. Ya. Atau lebih, ada juga yang harus lebih sukses dan juga bisa membahagiakan orang tua. Iya, seperti itulah Mas. Lebih sukses mungkin ya dari kedua orang tua, membanggakan gitu kan. Nggak cuma dari sisi olahraga, tapi dari sisi luar juga terus. Oke. Balik ke yang tadi ya, ke China tadi. Punya target nggak sih? Target? Dengan tadi rencana ingin bekerja atau nggak program yang ditawarkan itu untuk ya tadi ya ada setahun 2 tahun yang akan tetap punya target apa? Bisa membawa nama klub yang aku pegang di China lebih berkembang lagi sih. Oke. Terus nanti kalau Indonesia, balik ke Indonesia, ditawarkan lagi, akan balik ke klub atau mungkin ada ingin majukan klub lainnya gitu? Balik Indonesia, melanjutkan bisnis keluarga aja lah. Oke. Ya,
Ya menarik sih sebenarnya apa yang dilakukan sama Sally ya. Jadi kita ingin belajar sih sebenarnya apa sih yang dilakukan Sally dan punya semangat apa gitu ya. Karena tadi ya kegiatan, bekerja, kuliah gitu, itu kan bukan sesuatu yang mudah dan gak semua orang bisa melakukan hal itu gitu ya. Nah, ke depan nih ya, apa yang mesti dilakukan sama Sally atau ingin menjadi apa gitu? Ingin menjadi orang yang sukses. Oh keren, oke. Orang yang sukses, sukses seperti apa ini? Dalam segalanya. Dalam segalanya. Ya. Oke. Terutama ya bisa lulus tepat waktu, intinya sih. Nggak menunda-nunda. Gitu sih. Gitu ya. Oke. Ya kembali lagi ya teman-teman atau Bapak-Ibu sekalian bahwa ya nggak semua gitu ya. Dengar cerita dari saya sendiri bagaimana dia berjuang untuk bisa mulai dari awal sampai akhirnya all out. Kalau saya lihat sih sebenarnya Sally orangnya nggak setengah-setengah, benar nggak sih? Benar. Ketika melakukan sesuatu, ya. Geber gitu ya, all out gitu ya. Udah di puncak melakukan sesuatu yang lebih lagi, all out gitu ya. Itu yang juga menjadi atau selalu dilakukan ketika diberikan sesuatu jangan setengah-setengah gitu ya. Iya, makanya masuk kuliahnya sangat-sangat terlambat. Nggak ada yang kata terlambat. Iya. Soalnya kan seumuran aku harusnya udah selesai kuliah dong. Nggak ada yang kata terlambat di pendidikan. Iya. Bahkan justru dengan kuliah online sendiri atau bisnis online ini bisa menjadi bisa memenuhi kebutuhan dari orang-orang yang mungkin dulunya belum sempat kuliah, sekarang bisa kuliah. Iya sih. Karena tidak terbatas dengan waktu dan usia juga kan gitu. Iya. Selama dia masih punya semangat untuk kuliah, pasti ada caranya. Iya. Nah ini, ya jadi teman-teman tadi udah bilang ya, bahwa Sally bilang terlambat, tidak ada kata terlambat. Toh akhirnya juga bisa kuliah dan juga bisa menjadi sarjana ya, mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan. Bisa wisuda juga gitu ya. Iya, harus itu. Harus gitu ya. Iya. Oke, jadi istilahnya nggak ada kata terlambat. Yang pasti kalau punya semangat, daya juang yang paling penting gitu ya. Majukan sesuatu juga yang all out, tidak setengah-setengah. Saya yakin hasilnya juga bisa lebih baik lagi gitu ya. Atau mendapatkan hasil yang terbaik untuk itu. Sally, thank you. Sama-sama. Ya, saya nggak akan banyak gali-gali lagi, tapi saya udah mendapatkan kira-kira semangat apa didapat dari Sally gitu ya. Ya hopefully ini semangat ini bisa memberikan satu inspirasi buat teman-teman di cerita Binusian. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Thank you, Sal. Sama-sama.